Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih dalam pembahasan bab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Sekarang kita masuk ke subbab C, yaitu gerak menggelinding. Pada bagian pertama kita akan membahas gerak menggelinding pada bidang datar. Gerak menggelinding pada bidang datar. Coba kalian perhatikan pada ilustrasi berikut. Seorang anak sedang mengayuh sepedanya di atas lantai yang kasar, sehingga kedua rodanya menggelinding dan ia bergerak maju ke depan. Sekarang kita coba amati lebih dalam pada roda bagian belakangnya. Nah, sekarang kita sudah dapat roda bagian belakangnya. Anak tersebut mengayuh pedalnya, artinya sama dengan memberikan gaya pada roda belakang melalui rantai, dan titik gayanya berada pada gear seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah sama saja dengan memberikan gaya F. Kemudian karena lantainya tadi kasar, lantai di sini kasar, sehingga muncul gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah geraknya. Nah, ini adalah F geseknya di sini. Arah geraknya ke kanan. Kemudian kita uraikan masing-masing gaya yang terjadi. Kita pakai bantuan penggaris. Kita uraikan gaya-gaya yang terjadi. Di sini ada gaya beratnya di pusat massa seperti ini. Kemudian karena ini menyentuh lantai, kita buat di sini berarti ada gaya kontak alias gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidang. Jadi di sini tadi adalah gaya normal N besar, kemudian di sini di bawah itu ada tadi gaya berat W. Nah, gaya F dan gaya gesek inilah yang menyebabkan roda ini menggelinding sempurna tanpa terjadi slip. Artinya roda tersebut melakukan gerak translasi dan gerak rotasi. Jadi pada gerak menggelinding berlaku gerak translasi atau sigma F sama dengan M dikali A, dan gerak rotasi atau sigma tau sama dengan I moment inersia dikali percepatan sudut. Nah, pada kasus seperti ini yang sering jadi pertanyaan adalah berapa percepatan translasinya atau A yang arahnya ke kanan dalam kasus ini. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita abaikan faktor luar yang mempengaruhi benda, atau di sini adalah roda, dan kita anggap rodanya adalah benda homogen. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana jika gayanya yang ada di sini tadi melalui sumbu porosnya. Nanti bagaimana jika sumbunya melalui jari-jari R seperti sini, berarti ini nanti ada R kecil. Terus bagaimana jika gayanya melalui titik seperti ini. Nah, pada video ini kita akan membahas ketiga masalah ini. Kita akan mulai ketika gaya F melalui sumbu porosnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sudah dapat rodanya lagi, kita geser ke atas biar terlihat. Nah, seperti ini. Kemudian kita uraikan gaya-gaya yang terjadi tadi. Untuk yang pertama, pembahasan pertama kita, jika ada gaya F melalui sumbu putarnya. Di sini ada gaya F. Karena tadi di bawah ada lantai kasar, sehingga di sini terjadi gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak.
Kemudian kita tadi uraikan gaya beratnya dari benda, sehingga di sini mulainya dari sumbu ini, mulai dari titik pusat massa, dan di situ juga ada gaya kontak N yang arahnya tegak lurus dengan bidang. Kita hilangkan penggarisnya. Di sini tadi ada gaya N atau gaya normal, kemudian di bawah ada gaya berat W. Nah, pertanyaannya masih sama, berapakah percepatan linearnya? Itu arahnya ke kanan. Nah, untuk menjawabnya kita mulai tinjau dari, karena tadi kan ada dua gerak, yaitu gerak rotasi dan gerak translasi. Maka kita mulai dari tinjauan gerak rotasi. Nah, kita tinjau dulu dari gerak rotasi. Di gerak rotasi tadi berlaku sigma tau sama dengan I dikali alfa. Nah, sigma tau itu adalah resultan dari momen gaya atau resultan torsi dari setiap gaya yang ada. Berarti di sini kita mulai dari ada tau oleh gaya F ditambah tau oleh gaya berat W ditambah tau oleh gaya geser F ditambah tau oleh gaya normal N sama dengan I. Itu adalah momen inersia. Masih ingat momen inersia? Nah, momen inersia bentuknya biasanya kalau misalkan silinder pejal atau silinder pejal itu biasanya kan ada apa? Setengah mr kuadrat, ada mr kuadrat, ada kalau misalkan lagi ada 2/5 mr kuadrat, 2/3 mr kuadrat dan seterusnya. Nah, itu kan pasti ada mr kuadrat. Nah, bilangan awalnya biasanya ada konstantanya, angkanya. Nah, kita simpulkan di sini adalah I sama dengan kmr kuadrat sama kamar. K-nya itu apa tadi? K-nya adalah konstanta. Nah, konstanta apa? Momen inersia. Sedangkan di sini alfa, kita tahu apa hubungannya dengan A. Tujuan kita mencari A. A sama dengan alfa dikali R. Sehingga di sini kita bisa tuliskan kita di apa? Kamar dikali A per R. A sama dengan alfa per R, sehingga alfa sama dengan A per R. Kita tulis lagi di sini tau F, karena tau itu apa? Momen gaya. Momen gaya adalah gaya dikali lengan momen atau lengan gaya. Karena di sini melalui sumbu sehingga lengan momennya apa berapa? 0. Sehingga di sini 0 ditambah tau oleh gaya berat W juga melalui sumbu putarnya sehingga lengan momennya 0. Jadinya di sini 0 ditambah tau oleh gaya gesek F kecil. Nah, lengan momennya sejauh jari-jari roda atau jari-jari benda, sehingga di sini momen gaya oleh gaya gesek F itu adalah gaya geseknya dikali dengan R jari-jarinya ditambah tau oleh N melalui sumbu putar juga. Sini berarti 0 sama dengan, nah ini ada R kuadrat, ada R, sama-sama ada R, kita coret tinggal ada 1. Nah, ini jadinya KMR, hati-hati masih ada 1 dikali A. Ruas kiri ada R, ruas kanan ada R. Nah, kita coret juga. Coret. Berarti di sini F, kita dapatkan F sama dengan KMA. Nah, itu adalah gaya geseknya. Sekarang kita pakai penggaris dulu, jeret. Kita garisi dulu biar rapi. Kita garis seret. Penggarisnya hilangkan. Sekarang kita tinjau dari gerak kalau tadi rotasi, sekarang gerak translasi. Di gerak translasi berlaku sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya apa? Sigma F yang di sini itu adalah yang segaris atau linear atau segaris dengan geraknya, karena geraknya lurus ke kanan atau kiri, sehingga di sini gayanya apa? F, karena ini berlawanan gaya geseknya, sehingga F min F kecil. Di sini adalah F min F kecil sama dengan M dikali A.
F kecil, F gesek, kita sudah dapatkan ini. Berarti di sini adalah F min KMA. Oh, nggak usah pakai kurung ya. Min KMA sama dengan MA. Nah, KMA. Nah, bisa kita jadikan satu di pindah ruas kanan menjadi F sama dengan MA ditambah KMA. Ada MA, A-nya bisa kita keluarkan. F sama dengan, nah ini ada 1 plus yang jadi gini aja, K dalam kurung M dikali A, sehingga bisa kita dapatkan, ya ini dia, kita berbesar tulisannya A sama dengan F per, nah 1 plus K konstanta tadi di dalam kurung, ini adalah massa. Nah, ini adalah rumus cepat atau langkah gerak cepat. Nah, ini adalah apa tadi? Kita singkat sebagai gerak cepat. Nah, kalau misalkan ketemu masalah seperti ini yang gayanya ada di sumbu rotasinya, maka langsung saja bisa pakai gerak cepat, ini dia. Sekarang bagaimana jika gaya F-nya itu ternyata ada di gearnya di sini? Sama seperti kasus awal yang saya ceritakan tadi. Berarti ada R1 dan ada R besar, atau kita simpulkan nanti R2. Nah, sekarang kasus kedua, bagaimana jika gayanya ada di gear seperti ini? Sejauh R1, berarti ini kita misalkan aja R1 dari sumbu roda atau sumbu porosnya ada di sini. Kemudian karena di bawah ada lantai yang kasar sehingga ada apa tadi? Gaya gesek arahnya berlawanan. Ini adalah gaya F, ini adalah gaya gesek F kecil. Terus kita uraikan lagi gaya-gaya yang ada. Ada gaya berat, terus ada garis normal atau gaya normal atau gaya kontak. Ini gaya normal, ini gaya berat. Nah, pertanyaannya masih sama. Berapakah percepatan linear atau percepatan lurus dari kasus ini? Nah, arahnya ke sana. Caranya tetap sama, kita tinjau terlebih dahulu dari gerak rotasi. Kita tinjau gerak rotasi. Pada gerak rotasi tadi berlaku sigma tau sama dengan I dikali alfa. Sigma tau dari setiap gaya yang ada di sini berarti ada tau F ditambah tau gaya berat W ditambah tau gaya gesek F ditambah tau oleh gaya normal N sama dengan I tadi apa? I bentuknya adalah KMR kuadrat, sedangkan alfa itu adalah A sama dengan alfa dikali R. Nah, berarti ini sama dengan KMR kuadrat dikali A per R. Ingat, di sini adalah rodanya secara keseluruhan, inersia dari roda, sehingga R-nya itu adalah di sini adalah R2 dan R di sini juga R2. R2-nya itu adalah jari-jari roda sampai di sini. Ini R2, ini R1. Sehingga di sini kita lihat dari tau F berarti ada gaya F dikalikan dengan R1 ditambah tau W, ini karena melalui sumbunya sehingga di sini adalah 0 ditambah tau oleh gaya gesek berarti gaya gesek dikalikan R2 ditambah 0 tau oleh gaya normal melalui sumbunya sehingga sama dengan R2 ada R2 bisa kita coret R2 coret masih 1, jadinya di sini tinggal KMR2
dikali A. Kita tulis lagi di sini biar mudah, tulis lagi F kalikan R1 ditambah F gesek dikalikan R2 sama dengan KMR2 dikalikan A. Nah, kita dapatkan F kali R2, kita cari gaya geseknya. KMR2 dikali A dikurangi, nah ini pindah ruas kanan menjadi min F dikali R1. Sehingga gaya gesek di sini sama dengan KMR2 kali A min F kali R1 dibagi R2. Nah, kita pindah ke sini, kita kasih garis lagi. Kita kasih garis, kelewat. Nah, jret. Berarti gaya geseknya itu adalah ini R2, ini R2. Bisa kita coret menjadi KMA saja min F dikali R1 dibagi R2. Itu adalah gaya geseknya. Sekarang kita tinjau dari gerak rotasi, sekarang gerak translasi. Kita tinjau dari gerak translasi. Gerak translasi berarti berlaku sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya apa? Yang segaris dengan arah geraknya. Berarti di sini apa? F dikurangi F gesek sama dengan M dikali A. Nah, F geseknya sudah dapat kita tadi. Berarti F min dalam kurung KMA min F dikali R1 per R2 sama dengan massa dikali percepatan. Nah, kita buka kurungnya. F min KMA min kali min plus F dikali R1 per R2 sama dengan M dikali A. Ruas kiri ada KMA, ruas kanan ada MA. Bisa kita pindah ruas menjadi di sini berarti F plus, nah ini kan plus tak? F dikali R1 per R2 sama dengan MA plus, ini min jadi pindah ruas kanan jadi plus KMA. Nah, bisa kita dapatkan berarti di sini tulis lagi F plus F kali R1 per R2 sama dengan ada A bisa kita keluarkan. Berarti di sini 1 plus K dalam kurung di sini ada MA. Nah, kita lanjutkan lagi di sini aja, lanjut di sini. Berarti kita kasih seperti ini. Enggak usah garisnya Bapak. Kita lanjut di sini. Berarti A-nya itu sama dengan F plus F dikali R1, ini F dibagi R2 dibagi 1 plus K dalam kurung M, atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi A sama dengan 1 plus R1 per R2 dibagi 1 plus K dalam kurung M8. Lupa kan, di sini ada F. Nah, keluar seret. Nah, ini adalah rumus cepat untuk kasus yang F-nya ada di gear seperti ini. Jadi ini apa tadi? Ini adalah langkah gerak cepat. Jadi kalau ketemu kasus seperti ini bisa langsung dipraktikkan seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian lupa, berarti kalian tinggal ulangi dari langkah awal ini tadi, sama seperti yang kita lakukan tadi. Kasus ketiga, sekarang bagaimana jika gayanya itu ada di sini, seret ke sini. Kita sekarang geser ke sini, seret. Nah, ini kan benar. Nah, sekarang kita sudah dapat rodanya lagi. Kasus ketiga adalah bagaimana jika gayanya ada di atas seperti ini, seret. Ini adalah gayanya di sini. Kemudian tadi di bawah ini ada gaya gesek F kecil, kemudian
tadi ada gaya berat, kita uraikan gaya-gayanya seperti yang tadi. Gaya berat ke bawah, terus ada gaya kontak atau gaya normal seperti ini, garisnya hilangkan. Ini adalah gaya normal N, terus ini adalah gaya berat W. Nah, pertanyaannya masih sama, berapakah percepatan sistem atau percepatan linearnya? Nah, gini jadinya. Untuk menjawabnya sama seperti yang tadi, kita pakai dua tinjauan. Tinjauan pertama dari gerak rotasi. Gerak rotasi tadi apa? Sigma tau. Oh, sebentar. Gerak rotasi tadi apa? Sigma tau sama dengan I dikali alfa. Sigma tau dari seluruh gaya-gaya yang ada, berarti di sini adalah kayak tadi tau F dikali ditambah tau W ditambah tau oleh gaya kecil F atau gaya geser F ditambah tau oleh gaya normal N sama dengan I tadi apa? Kamar-kamar. Terus alfa A per R. Nah, di sini ada ruas kanan, ada R, ruas di sini aja juga ada R, berarti tinggal 1. Terus di sini dilihat itu F, berarti itu F itu apa? Nah, F besar dikali, karena jari-jarinya di sini sama yang atas sama bawah sama ya, berarti kali R gini aja, ditambah T oleh W melalui sumbu, berarti di sini 0, ditambah F kecil dikalikan R ditambah atau oleh gaya normal melalui sumbu juga. Ini harusnya melalui sumbu ya, karena biar kelihatan kalau dari bawah ini, jadi saya pindahkan ke kanan, saya geser ke kanan. Jadi ditambah 0 sama dengan KMR dikali A. Nah, kita jadikan seperti ini, F ditambah F dalam kurung R. Nah, samakan dengan yang atas, berarti sama dengan KMRA. Ruas kanan ruas kiri ada R, bisa kita coret, tinggal F plus F sama dengan KMA. Kita bisa cari gaya geseknya sama dengan KMA min F. Nah, ini adalah gaya geseknya. Sekarang tinjauan kedua, kita garisi dulu, jeret. Kita pakai penggaris. Nah, tinjauan kedua dari gerak translasinya sekarang. Dari gerak translasi tadi kita tahu sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya apa? Yang segaris. Berarti di sini arah geraknya kanan. Berarti yang segaris di sini adalah F min F kecil sama dengan M dikali A. F kecilnya sudah kita dapat tadi, berarti di sini adalah F min KMA min F besar dalam kurung sama dengan massa kali A. Kita buka kurungnya jadinya F min KMA plus min kali min jadi plus F sama dengan MA. Yang ada A dipindah ke ruas kanan, F-nya tetap di sini, berarti F tambah F 2F sama dengan MA plus KMA. Nah, berarti di sini 2F sama dengan, bisa kita ganti 1 plus K dalam kurung MA. Nah, kita sudah dapatkan A-nya. Jadi di sini A sama dengan 2F dibagi 1 plus K dalam kurung M. Nah, ini adalah rumus cepat dari percepatan, atau tadi kita dapatkan apa ini namanya? Gercep. Ini adalah rumus gerak cepat dari kasus kalau F-nya ada di sini sejauh R dari sumbu porosnya. Nah, itu dia
ketiga kasus ketika sumbu atau gayanya ada di sumbu roda, ketika gayanya ada di sejauh R1, ketika gayanya ada di sejauh R. Seperti ini ketiga gayanya. Masing-masing punya rumus percepatan yang beda-beda. Kalau kita lihat, ternyata dia punya pola yang sama. Lihat, atas F. Tuh. Ketiganya punya pola yang sama. Bawahnya sama semua malahan. 1 plus K dalam kurung M, 1 plus KM, 1 plus KM. Tinggal atasnya aja. Nah, gampang ingat-ingatnya. Ini F, ini kalau di puncaknya seperti ini menjadi 2 kalinya. Nah, gampang ingat-ingatnya. Kalau misalkan kalian lupa, kalian bisa mencari rumusnya secara perlahan sama seperti yang kita lakukan tadi. Oke. Nah, pada video kali ini kita akan bahas satu contoh soal. Semoga lain waktu kita bisa bertemu dalam latihan soal yang langsung fokus ke latihan soal. Nah, sekarang kita kasih contoh soal satu saja. Ada bola pejal bermasa 2 kg dan berjari-jari 15 cm berada pada lantai datar yang kasar. Jika bola ditarik gaya 140 Newton ke arah kanan, mendatar melalui pusat masanya, berarti melalui pusat masanya ini berarti kasus yang keberapa tadi? Kedua. Maka tentukan percepatan linear bola dan gaya gesek yang bekerja pada bola. Oke, kita tulis terlebih dahulu diketahui. Bola pejal bermasa 2 kg berarti, oh sebentar, ada bola pejal. Ingat, ada bola pejal. Bola pejal inersianya di video-video sebelumnya, momen inersia dari bola pejal berapa? Momen inersianya I bendanya itu adalah sama dengan bola pejal 2/5. Nah, 2/5 mr kuadrat. Terus bermasa 2 kg berarti masanya sama dengan 2 kg. Terus berjari-jari 15 cm. Nah, R-nya sama dengan 15 cm atau berapa? 0,15 meter. Berada pada lantai datar kasar. Jika bola ditarik gaya F sama dengan 140 Newton, F-nya 140 Newton, mendatar melalui pusat masanya seperti gambar. Ditanyakan, berarti ditanya. Yang A, yang awal. Yang pertama percepatan linear bola, berarti di sini adalah percepatan linear A, titik tanda tanya. Kemudian yang kedua apa? Gaya gesek, berarti F kecil titik tanda tanya. Nah, kita coba jawab yang percepatan dulu. Ingat, kalau ketemu seperti ini pakai cara gercep yang biar cepat. Gercep, ceret. Gimana tadi? A sama dengan atasnya ada F per 1 plus K dalam kurung M. Nah, berarti di sini kita dapatkan F-nya berapa? 140 Newton dibagi 1 plus K-nya berapa? Nah, ini adalah K-nya. Ini adalah K-nya. Berarti di sini kita tulis 2/5 dibagi M, masanya 2 kilo. Oke, 2 bagi 2 coret, ini bagi 2 dapat 70. Berarti di sana A sama dengan 70 dibagi 1 plus 2/5, kita samakan penyebutnya jadi 5/5, berarti di sini 7/5. 7/5 berarti sama aja dengan 70 dikali 5/7. 7 coret masih ada 10, berarti sama dengan A sama dengan 10 kali 5 50 satuan meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang yang kedua yaitu apa? Gaya geseknya.
kita garisi terlebih dahulu. Oke. Sekarang yang kedua yaitu gaya geseknya. Untuk mencari gaya gesek perlu kita tinjau dari gerak translasinya. Gerak translasi berarti yang searah dengan geraknya. Berarti ini sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F nya apa? F besar dikurangi F kecil. Di sini ada gaya gesek sama dengan M dikali A. Nah berarti F sama dengan F min MA. Berarti sama dengan gayanya 140 dikurangi masanya adalah 2 kg. Sedangkan A tadi kita sudah dapatkan besarnya adalah 50. Ini kali 50. Berarti sama dengan 140 dikurangi 100. Berarti sama dengan 40 satuan gaya gesek Newton. Nah itu dia. Oke, demikian video untuk materi gerak menggelinding pada bidang datar. Kita lanjutkan pada video selanjutnya yaitu gerak menggelinding pada bidang miring. Untuk latihan soal nanti semoga ada waktu untuk video khusus latihan soal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.